Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena yang menetapkan menunjukkan ada ilmu. Dan di sini zahirnya Imam Al-Bukhari menetapkan di dalam Tarikhul Kabir, dia mengetahui bahwa ini meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar pun mengikuti ucapan Imam Al-Bukhari. Berkata Al-Hafidh di Takrib, sahabi. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, kita pun yang hidup di 1400 tahun setelah mereka, kita katakan wallahu a'lam sahabi seperti penukilan Imam Al-Bukhari dan Ar-Rahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka dia sahabi sehingga bisa masuk kepada hadis ini, Abu Qutailah as-sahabi. Maka hadis yang berikutnya dari sahabat Abi Hurairah, dan di sini lafadznya jelas lain. Selesai dari hadis Abi Umamah dan Abi Qutailah yang poin pendalilannya wasumu syahrakum, selesai. Di sini penulis akan memasukkan lafaz-lafaz yang nanti ada beberapa riwayat hampir sama yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa masuk kepada surga. Maka di dalam hadis Abi Hurairah, ana a'rabiyan atan nabi faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'addi zakah al-mafruḍah wa tasumu ramadan. Maka orang Badu, makna A'rabi adalah orang Badu yang datang dari pelosok. Kenapa dinamakan Badu? Dan ini bukan penghinaan. Orang Badu bernama Al-A'rabi dikarenakan dari Badiyah, dan makna Badiyah adalah dari pelosok pedalaman. Dan mereka orang-orang Badu, orang-orang yang hidup di padang pasir, yang nomaden, mengikuti curah hujan. Di situ ada oase curah hujan, di situ mereka berkelompok, membawa anak istri dan unta-unta mereka. Setelah air itu kering, maka berpindah lagi ke tempat yang lain. Dan mereka Al-A'rabi ataupun Badu telah disifati oleh Nabi di dalam hadis yang sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di As-Sahihah, man bada jafa. Man bada jafa. Barang siapa yang dia itu Badu, hidup hanya dengan binatang ternaknya dan sebagian dari keluarganya, dan tidak bersimbiosis mutualisme dengan manusia-manusia di kota, berjualan dengan manusia ataupun melaksanakan kegiatan bersama manusia, maka mereka man bada jafa. Barang siapa yang hidup seperti mereka nomaden, maka akan kaku. Dan itu prakteknya ada, iya apa tidak? Ingat hadis tentang permasalahan Badu, hadis Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih. Ja'a rajulun min ahlil badiyah dakhala al-masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seseorang dari Badu, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Sekarang kalau ada mau diapakan? Kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, maka para sahabat kacau balau. Itu ada yang mau menyergapnya, ada yang mau menahannya, ada yang mungkin didorong sampai keluar pagar dan sebagainya. Misalnya, apa Nabi kita lakukan dan katakan da'hu atau da'uhu. Biarkan dia. Maka akhirnya dia menyelesaikan kencingnya dengan tenang. Ini ucapan Nabi, jangan diganggu. Maka setelah itu barulah Nabi lihat bagaimana hikmah Nabi. Dan ini pelajaran penting bagi kita di saat terjadi fitnah manhaj, fitnah ribut dengan sesama saudara kita kaum muslimin di satu masjid, yang satu demikian, yang satu demikian. Ambil hikmah, lihat hikmah yang bisa diambil. Hikmahnya ini orang Badu, kata Nabi tadi, man bada jafa. Orang yang datang dari Badu, dari pedalaman, apalagi sudah masuk Islam tetapi baru mengetahui hukum-hukum sebagian Islam, maka dia kaku. Dipikirnya masjid dia seperti rumah dia, atau seperti kandang untanya, kencing boleh di mana-mana. Dan ini apa yang ada di pikirannya, meskipun dia sudah muslim dohirnya, maka dia kencing. Nabi dengan penuh hikmat, dahuhu, biarkan. Apa kepentingannya di sini? Pertama, orang ini jahil. Tidak bisa kita hukumi seperti orang yang tahu kalau masjid itu dilarang kencing padanya. Paham? Kedua, Nabi dengan penuh hikmah mengatakan, dahuhu, biarkan dia. Kenapa? Karena kalau dipegang
kencingnya itu yang tadinya fokus kepada satu titik, di sini ya, fokus. Disergap, bem. Didorong, bem. Bahkan ditangkap, orang yang menangkapnya akan terkena kencingnya. Berarti madorahnya lebih besar. Ini hikmah. Maka dalam permasalahan fitnah di antara kita, ada yang memfitnah kita begini, masjid ini demikian dan demikian, orang ini, ustadz ini, kelompok roja, bla 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 misalnya, dengan kepala dingin, dengan hikmah. Jangan dihukumi dengan dinamit TNT yang sumbu pendek. Boom, langsung mentahdir, langsung hizbi, langsung bla bla bla. Maka begitu pun di sini. Maka Nabi melarang. Tujuannya apa tadi? Dia tidak mengetahui hukumnya. Kedua, fokus dari satu titik kencing jadi tersebar. Ketiga, jika dia ditahan kencingnya langsung, maka akan menjadi penyakit UTI. Apa UTI? Urinary tract inflammatory. Yang bahasa Minangnya iltihab masalik al-bauliyah. Iya, bahasa Minang. Itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya urinary tract inflammatory, bahasa Indonesianya adalah peradangan dari kandung kemih ataupun saluran kencing. Di saat dia itu mengalir kemudian ditahan, maka akan terjadi infection. Maka bagaimana Nabi rahmah kepada orang ini dan rahmah kepada muslimin. Lalu apa setelah itu difatwakan? An ya'tiya bidalwin minal ma fayusabu fauqahu, habis perkara. Agar mengambil satu air, jolang air, disiram, selesai. Tanpa harus dipukul, didorong, bla 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 bla. Udah, itu aja. Baru setelah itu Nabi mengatakan, fa inna hadal masjid li shalah wa li dzikrillah. Bukan untuk WC, tapi untuk dzikrillah dan untuk sholat. Maka orang ini memahami setelah itu. Maka begitulah kita menghukumi sesama saudara kita yang membuat fitnah ataupun ada sesuatu. Jangan dengan sumbu pendek yang mudah meletup dan mudah meledak. Maka kembali kepada hadis. Di sini datang A'rabi yang mana dia mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan-amalan, dulani ala amalin, jika aku melaksanakannya aku masuk surga. Maka lihat bagaimana sifat Arabi yang tadi, man bada jafa. Diberitakan oleh Nabi yang wajib-wajib tadi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat yang wajib. Kemudian dia berkata, walladzi nafsi biyadih, bersumpah. Ini kebiasaan memang seperti itu Arab. Wallah, walladzi nafsi biyadih, la azidu ala hadza, aku tidak akan menambah kecuali yang kamu sebutkan tadi. Salat, puasa, bayar zakat, ini aja. Ya udah, aku akan melaksanakan ini aja. Kan tadi difatwakan seperti itu. Ya sudah, ini aja. Lalu mana salat malam tahajud? Tidak ada. Lalu mana demikian dan demikian misalnya? Tidak ada. Maka apa ucapan Nabi? La azidu ala hada, aku tidak akan menambah ini. Kamu tadi mengatakan ini masuk surga kan? Aku minta tadi amalan yang dilaksanakan masuk surga. Aku tidak akan menambah kecuali perkara ini. Maka Nabi di saat orang ini berpaling mengatakan, man sarrahu an yangdura ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada. Maka barang siapa yang ingin melihat seseorang masuk kepada surga, lihatlah kepada orang ini. Poin pendalilannya di sini, orang ini akan masuk surga. Namun awas, ucapan tadi, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hada, aku tidak akan menambah. Jangan disalahfahami. Disalahfahami menjadi apa? Hadis ini tidak menjadi dalil filhas ala tarkil mandubat, hasya wa kalla. Jangan dijadikan pendalilan bagi orang-orang yang malas. Ayo salat sunnah, alah malas. Ayo salat duha, alah malas. Ayo salat malam, wah berat, begadang dan sebagainya, susah mau bangun malam. Ayo puasa sunnah, apalagi puasa sunnah. Terus kamu ini gimana disuruh salat sunnah dan sebagainya? Itu Arabi minta kepada Nabi mengamalkan amalan untuk masuk surga. Oleh Nabi disebutkan salat yang wajib, puasa yang wajib, bayar zakat yang wajib. Kemudian aku tidak akan menambah lagi. Disebutkan di akhir bahwa barang siapa yang ingin melihat kepada seseorang
menjadi penghuni surga, lihat kepada orang Badu ini. Maka di sini awas jangan dipahami bahwa hadis ini menjadi pendalilan tentang keutamaan misalnya, ataupun kebaikan bagi mereka yang meninggalkan sunnah, tidak. Maka di sini kita masuk kepada pendalilan-pendalilan yang ada di Al-Quran seperti fastabiqul khairat wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka dua ayat ini menjadikan bagi kita agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Maka badiru bil a'mal, selagi kamu mampu melaksanakan amal-amal soleh yang wajib dan yang sunnah, cepatlah sebelum nanti ada fitnah dunia yang mana seseorang yang di pagi hari muslim, siangnya akan menjadi kafir atau sorenya akan menjadi kafir, atau di malam hari muslim, paginya menjadi kafir. Maka laksanakanlah amal-amal yang soleh. Kesimpulannya, di sana banyak hadis-hadis keutamaan seperti sekarang puasa yang wajib dan puasa yang sunnah, dan juga tahajud dan juga yang lainnya. Dan begitu pun barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat setelah salat wajib dari salat-salat sunnah, banallahu baitan fil jannah, dari Ummi Habibah. Maka ini pun menjadi pendalilan sunnah-sunnah jika dilaksanakan mendapatkan pahala. Jadi hadis ini awas, jangan dipahami saya ingin seperti orang Badu itu melaksanakan 3 saja. Jadi haji nggak wajib. Nah, kan masalah. Haji wajib, masuk kepada pendalilan yang lain. Alhasil hadis ini mana wajah pendalilannya? Beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, jika aku amalkan dari amalan masuk surga. Diberitahu melaksanakan puasa. Ini hadis dari A'rabi. Dan hadis yang berikutnya disebutkan oleh penulis dari Thalhah ibnu Ubaidillah yang muttafaqun alaih. Langsung saja kita masuk kepada poin pendalilannya, di mana dari Thalhah ibnu Ubaidillah datang juga seseorang A'rabi yang soalnya sama, minta diberikan amalan. Maka diberitahukan poin pendalilannya oleh Nabi bahwa farada asyam, diperintahkan untuk berpuasa. Maka apa dia katakan? Wala atatawwa syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya. Maka aku ya Rasulullah tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari yang kamu wajibkan, salat, puasa dan bayar zakat. Itu saja. Maka apa kata Nabi setelah itu kepada para sahabat dan di depan para sahabat kepada orang ini juga? Aflaha in sodako au dakhalal jannah in sodako. Jika dia memang benar seperti itu berpuasa, dia akan masuk surga. Ini menjadi poin pendalilan, puasa penyebab masuk surga. Maka ini hadis yang disebutkan oleh penulis. Dan begitu pun di dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7 tentang ini sama dari Anas ibnu Malik yang maknanya sama, dan di akhirnya disebutkan dakhalal jannah in sodako. Disebutkan di antaranya puasa agar cepat. Dan begitu pun di hadis yang berikutnya dari riwayat Muslim. Dan di riwayat Muslim di sini pendek dari Jabir ibni Abdullah, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu as-salawatil maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Qala wallah la azidu ala dzalika syai'an. Lihat semuanya lafadznya seperti itu. Dari Badu, aku tidak akan menambah. Aku tidak akan menambah. Itu menjadi pendalilan man bada jafa. Tidak berpikiran seperti alhamdulillah kita sekarang misalnya ingin menambah dengan amalan-amalan dia, tidak. Khusus apa yang disebutkan Nabi itu yang aku laksanakan. Tidak menambah, tidak mengurang. Tapi Nabi di ujungnya mengatakan dakhalal jannah. Maka ini riwayatnya dari Jabir dengan riwayat yang pendek. Jika aku melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Dikatakan tentu kamu masuk surga. Ini poin pendalilannya. Maka di sini juga di hadis yang ke-9 dari Jabir dengan lafaz yang sama kita lewati. Dan juga dari Ibnu Abi Syaibah dari Abi Umamah yang mana lafadznya di sini lebih pendek, murni
bi'amalin adkhulu bihi al-jannah. Bertemu Abu Umamah kepada Nabi, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Berkata Nabi, alaika bisyam, fa innahu la mithla lahu. Maka wajib bagi kamu untuk berpuasa karena tidak ada bandingannya, pahalanya sangat besar. Poin pendalilannya dia mengatakan, perintahkan kepadaku amalan masuk kepada surga, maka diperintahkan untuk berpuasa. Menunjukkan amalan puasa amalan yang sangat agung, menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Alhamdulillah, selesai dari bab yang ke-18. Sekarang kita tutup dengan bab yang terakhir, dan sama bab yang terakhir pun akan ada beberapa hadis yang terulang, maka kita baca satu riwayat saja. Di hadis yang keutamaan yang ke-19, keutamaan hadisnya wallahu alam ada berapa? 64. Sekarang ditambah yang lainnya. Maka di bab ataupun keutamaan yang ke-19 di atas dari tadi masuk surga, asyamu sabilun ila ghurafil jannah. Bahwa dengan berpuasa dan banyak berpuasa akan menjadi penyebab dia mendapatkan kamar-kamar di surga.